Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indrawanto, mahasiswa PPG UIN Raden Patah Palembang, mengabdi dan mengajar pada Madrasah Aliyah Darussalam Nibung. Hari ini, Senin 18 Juli 2022, akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 10 materi fikih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Alhamdulillah. Pada pelajaran ini berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan untuk berdoa. Siap. Mari kawan-kawan, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baiklah anak, dan untuk pertemuan kali ini terlebih dahulu akan Pak absen kehadiran kalian. Afilfo Inzaghi, Eka Az-Zahara, Indah Permatasari, M. Arman Maulana, Hadir, Pak. Miftah Fajriyah, Laila Ayuningsih, Jona, Hadir, Pak. Mahfud. Hadir, Pak. Sudah semua? Ada yang belum dipanggil? Sudah. Pak. Siapa? Leti. Leti? No. Oh ya, Leti Novrita. Anak-anak semuanya, ya, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari ibadah dan karakteristik. Masih ingat pembelajaran yang sudah lalu, periodisasi
perkembangan ilmu fikih. Ada berapa periode? Ada Ada 4. Yang pertama apa? periode Nabi Muhammad. Periode Nabi Muhammad. Yang kedua, periode sahabat. Yang ketiga, Periode tabi'in. yang terakhir, Periode periode takrib. Itulah pelajaran yang sudah. Nah, hari ini kita akan mempelajari ibadah dan karakteristiknya. Tapi sebelum kita belajar, kalian harus tahu kemampuan apa, kompetensi apa yang harus kalian miliki setelah kalian mempelajari tentang ibadah dan karakteristiknya ini. Di sini ada nanti dijelaskan KD, kompetensi dasar, IPK, indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran. Di sini kalian bisa baca, nah ini ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya. Yang pertama itu adalah kompetensi dasar. Apa kompetensi dasarnya? Baca nggak? Analisis konsep fikih dan sejarah perkembangannya. Ya, mengomunikasikan hasil analisis konsep fikih dan sejarah perkembangannya. Ini mengomunikasikan hasil analisis konsep fikih dan sejarah perkembangannya. Indikatornya apa? Indikatornya? Menganalisis materi tentang ibadah dan karakteristik. Nah, itu kan. Nah, sedangkan tujuannya, nah ini tujuan kita belajar pada hari ini. Tujuan kita belajar pada hari ini. Ada 3 tujuan yang harus dicapai. Yang pertama apa? Coba baca. Yang kedua, terakhir, iya. Inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada 3 tujuan yang harus kalian miliki. Sebelum diskusi, ya kalian lihat ini. Ada 2 gambar. 2 gambar yang ada di situ. Yang pertama itu coba kalian amati dan kalian bisa membuat pertanyaan atau kalian jelaskan, komentari tentang gambar itu. Kira-kira ada yang bisa? Siapa? Gambar pertama itu menggambarkan apa itu? Orang sakit. Yang satunya orang yang jadi Itu dokter. iya. Penjenguk. Sama. Sama aja dia Sama ya. Dia berkunjung tadi. Jadi nah, dari gambar yang kedua Sujud, sholat, ibadah. tentang melaksanakan ibadah sholat. Nah, ini cuma contoh saja. Contoh, nah dari atas dengan dari bawah itu perbedaannya apa? Silakan. Dari gambaran yang pertama itu menjelaskan apa? Tentang ibadah sosial. Ya, boleh saja ibadah sosial, ya, atau yang lainnya, ya bagus. Termasuk adalah yang nilai yang terdapat di dalam sana adalah nilai apa? Nilai ibadah. Ya. Nilai ibadah. Dari satu yang kedua itu kira-kira sama nggak?
Samanya apa? Sama-sama ibadah. Sama-sama ibadah. Yang bedanya yang satu di atas ibadah, Sosial. bawah ibadah individu yang merupakan kewajiban. Kayak kalian sholat itu termasuk kewajiban apa? Ibadah. Ya, fardu ain. Gitu. Nah, ini gambaran ya. Jadi yang jelas ini adalah sama-sama tentang ibadah. Nah, nanti kalian lebih jelasnya bisa dilihat di materi. Kalian nanti perhatikan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, sebelum itu ya, nah dari ibadah ini nanti kalian berdiskusi tentang ini ya. Ini yang nanti LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Itu tentang pokoknya tentang ujian, tentang aldab, istidroj. Nah, ini ada gambaran salah satu dari ini. Kalian coba perhatikan ya. Tapi ketika Allah mencintai seorang hamba, bukan dunia yang akan Allah berikan kepadanya. Jika ada peningkatan dalam urusan dunia, harta bertambah, rumah makin mewah, kendaraan makin banyak, kedudukan meningkat, jangan dulu merasa kita sedang dicintai oleh Allah. Jangan simpulkan Allah ridha. Bagaimana tahunya Allah ridha dengan harta kita? Bagaimana Allah tahu ya? Kita tahu Allah ridha dengan kedudukan kita. Dari mana tahunya? Diukur dengan kadar ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Kalau Anda punya peningkatan harta, tapi saat bersamaan senang maksiat, artinya ada yang tidak berkah dengan harta itu. Allah nggak suka. Jadi hati-hati, mungkin istidraj. Sengaja dibuat banyak maksiat. Ya ketika banyak maksiat ya banyak dosanya, nerakanya paling dalam. Lihat, mohon maaf ya di sini. Tolong lihat baik-baik. Anda yang mengumpulkan banyak harta sampai saat ini, dari sekian harta yang dikumpulkan itu, berapa banyak harta yang sudah jadi ibadah? Nah, itulah ya anak-anak gambaran yang akan kita bahas nanti. Nah, untuk itu kalian nanti cermati, kalian lihat, kalian amati ya. Materi kita pada hari ini yaitu tentang ibadah dan karakteristiknya. Anak-anakku sekalian, pengertian ibadah berbahasa adalah taat. Kalau kita mentaati perintah-perintah Allah, tunduk, artinya tunduk dengan aturan-aturan yang ada. Hina, bahwa manusia merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pengabdian, bahwa hidup kita hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan pengertian ibadah menurut Al-Quran adalah patuh, tunduk, mengikat, menurut, dan doa. Jadi ibadah adalah semua bentuk pekerjaan yang bertujuan memperoleh ridha Allah dan mendapatkan pahala darinya di akhirat nanti. Dasar hukum ibadah banyak kita jumpai dalam Al-Quran. Al-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Ada juga dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Macam-macam ibadah secara umum, ibadah terbagi menjadi dua, yaitu ibadah makhluk atau hablum minallah,
yaitu hubungan langsung kepada Allah seperti sholat, zakat, puasa. Dan ada hablum minan nas atau ibadah ghairul makhluk seperti tolong menolong, mencari nafkah dan lain sebagainya. Sedangkan dari segi pelaksanaannya, ibadah itu menjadi 3. Ibadah jasmani, rohani seperti sholat, puasa. Ada ibadah rohani dan harta seperti zakat. Dan ada juga dari ketiganya, jasmani, rohani dan harta seperti ibadah haji. Sedangkan dari segi pentingannya, yaitu perorangan atau fardhi dan masyarakat ijtimai. Dan dari segi bentuknya, ibadah itu melalui lisan atau seperti zikir, dan juga perbuatan seperti mengurus jenazah. Ada juga pekerjaan yang telah ditentukan seperti sholat, zakat, dan haji. Ada juga dari tata pelaksanaannya menahan diri seperti puasa. Dan terakhir ada yang berbentuk menggugurkan seperti memaafkan orang yang telah melakukan kesalahan. Pada prinsipnya ibadah itu niat hanya kepada Allah atau lillahi ta'ala, ikhlas dan sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Ada kadar dan waktunya, dan ibadah kita ini didasari rasa cinta tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sebagai keseimbangan dunia dan akhirat. Anak-anakku sekalian, mengapa Allah memberikan perintah kita supaya ibadah? Tentu ada tujuan, yaitu agar kita membersihkan dan menyucikan jiwa dari kotoran-kotoran, dari penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri kita. Setelah penyakit hati dalam diri kita ini suci, tentu ibadah juga mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuannya ibadah kita adalah mentaati, tunduk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari semua itu tentunya kebaikan untuk diri kita sendiri akan kita dapat andai kata kita melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi apa yang dilarang. Anak-anak sekalian, di akhir pembahasan tentang ibadah dan karakteristiknya, itu tentang keterkaitan ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tahu seperti sholat itu adalah yang paling utama dari amal-amal kita, karena ketika kita menjalankan sholat dengan baik, maka dianggap perbuatan atau ibadah-ibadah yang lainnya menjadi baik. Karena ibadah dalam Islam menempati posisi yang paling utama dan menjadi titik sentral seluruh aktivitas manusia, sehingga apa saja yang dilakukan oleh manusia bisa bernilai ibadah, namun tergantung pada niatnya masing-masing. Nah, itulah ya materi kita pada hari ini. Nah, anak-anak semuanya, setelah kalian melihat materi itu, nanti kita akan membentuk kelompok. Karena ini jumlahnya sedikit, nanti dibagi 2 saja ya, kelompoknya dibagi 2. Nah, sebelum dibagi kelompok sesuai dengan tugas tadi, LKPD tadi, nanti Pak akan bagikan LKPD-nya. Nah, nanti setelah di akhir pertemuan kita akan ada tes pengetahuan yang perlu kalian jawab dengan singkat, dengan waktu yang cepat. Soalnya juga tidak banyak, itu untuk mengukur kompetensi yang kalian dapat sebagai tujuan pembelajaran kita hari ini berhasil atau tidak. Nah, ini setelah kita melihat, nanti kalian bisa pilih ya, kelompok yang satu yang mana, yang kelompok 2 yang dari 3 materi. Nah, kita ada 2 kelompok, maka kita cukup
membahas atau kalian cukup mengambil salah satunya, jangan sama. Dan silakan untuk dibagi kelompoknya. Ya. Yang laki-laki angkat saja itu kursinya ke depan sini. Bawa 2 kursinya ke depan sini. Yang perempuan angkat ya, lebih aja ke sini ya. Nah, di sini. Jadi, ayo silakan bawa kursinya. Jadi ada pada kalian. Ya, kursinya saja. Ya, yang semangat ya. Ini untuk nomor 1. Yang mana? Ini apa ini? Ya, pokoknya pilih yang 1. Ini kelompok 2. Silakan ambil bukunya, kalian cari ya, masalah tentang ya, yang ini ya, yang kemarin ya. Coba yang lainnya tentang apa? Setujui tentang Kalian ingin membayar yes. tidak sama azab. Nah, itu cuma 1 saja. 1 itu sudah ujian. Nah, cuma 1 saja. 1 Ujian, Pak. ujian. Ya. Kalau yang ini nggak sama. Ini sudah ini istidrak tadi. Ya. Tadi kan sudah di ini. Tinggal cari. Ya, silakan. Silakan cari referensi kebijakannya. Ayo. Gimana sudah? Sudah. Kelompok 1 sudah disimpulkan, sudah dibuat. Ini yang kelompok 2 sudah belum? Ini tentang yes.
Ya sudah semua? Sudah. Sudah. Nah kalau sudah, coba kalian nanti bacakan, ya. Presentasikan hasil dari diskusi kalian. Coba yang kelompok 1, silakan perwakilannya. Ya di sini. Ya maju ke sini. Yang lainnya diperhatikan. Nanti yang lain boleh membantah kalau tidak pas ya boleh. Misalnya itu nggak pas, boleh ditambahkan atau diinikan. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Laila Inisi ZA, perwakilan dari kelompok 1. Ujian adalah ketika seseorang yang selalu taat ibadah namun selalu diberikan ujian atau cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala agar atau bertujuan untuk menguji keimanan dan keistiqomahan sebagai hamba Allah untuk melakukan ibadah. Ujian itu ditunjukkan kepada orang yang beriman, tahu ahli ibadah, dan bisa juga bagi orang yang tidak beriman atau ahli maksiat. Untuk menghadapi ujian diperlukan kesabaran dan mengatasinya dengan sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya tadi penampilan dari kelompok 1. Pak, ada tanggapan dari kelompok lain? Kalau mau ada tanggapan silahkan. Mungkin itu kurang pas atau yang lainnya. Ada? Tidak. Penyangga? Sudah pas? Tidak. Nah sekarang silahkan kelompok 2. Nah ini nanti perhatikan kelompok 1 bisa menyangganya kalau memang kurang pas. Silahkan nanti berdiri di situ. Nah, itu. Ya, silakan. Ada ya, kemana ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arman Maulana dari perwakilan kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang istidraj. Istidraj mengandung makna daya tarik. Disinilah peluang tipu daya setan atau iblis dalam menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan jahat. Yang tidak pernah sholat, puasa, dan berzakat, namun rezekinya cukup, kesehatannya prima, dan segala urusannya lancar. Istidraj bertujuan sebagai untuk memberikan azab yang pedih atas dirimu di hari pembalasan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus untuk kelompok. Anak semuanya, setelah kalian mempresentasikan, nah kita simpulkan bersama bahwa yang dimaksud dengan ujian dalam ibadah itu bahwa kita harus sabar ketika ibadah dan sabar ketika dapat musibah. Musibah tuh harus yang luka kan Pak? Musibah nggak harus yang langsung luka gitu kan Pak? Iya. Musibah apa aja kan? Musibah itu berarti kita harus sabar. Karena kunci masalah untuk mengatasinya yaitu dengan sholat dan sabar. Ibadah adalah kewajiban setiap mukallaf. Nah, jadi setiap mukallaf itu mempunyai kewajiban, dan ibadah itu ada ibadah umum yang sifatnya mahdhah atau ghairu mahdhah. Nah, pas sekarang kembali ke tempat kalian. Sekali lagi. Ini akan Pak bagikan soalnya, ya. Kalian kerjakan dengan kalian jawab dengan singkat, ya. Ya. Ini
Bisa berbagi nanti ditulis di ini. Ya, kalian selalu mengerjakan. Sebentar lagi ini nanti sekarang ini baru salah. Ini 10 menit lagi. Silakan kerjakan dalam waktu singkat, ya, sesuai dengan materi kita hari ini. Ya. Kerjakan di sebelahnya atau langsung jawab. Apa ini? Apa? Langsung jawab. Silakan. Silakan ya. Kemampuan masing-masing. Nah. Ayo itu. Ini disebutin semua asal melakukan tadi ibadah berarti Ya, pokoknya ya. Silakan jangan ribut. Ya, silakan, Yudi, ya kan? Ayo. Anak-anaknya ada. Ya. Kalau yang tadi fokus pada materi, insya Allah bisa aja jawab. Kalau yang tadi ngantuk, nah itu bingung mau jawabnya. Ya, waktunya sebentar lagi mau habis. Silakan kerjakan. Sudah? Waktunya sudah habis. Nah, sini. Persiapkan, kumpulkan. Sudah. Nah, ya, sini kumpulkan, waktunya habis. Yang bagus, nilainya bagus. Ya, sini. Kamu sudah? Ya, sudah semua ya. Dan anak semuanya, ya setelah kita mempelajari ini, berdiskusi dan mengadakan tes pengetahuan, maka di akhir ini kita sama-sama menyimpulkan ya, bahwa pelajaran kali ini yaitu tentang ibadah dan karakteristiknya, bahwa ibadah itu ada yang sifatnya mahdhuf dan ghairu mahdhuf. Dan contohnya seperti mahdhuf itu sholat, zakat, puasa. Ghairu mahdhuf contohnya seperti membantu orang tua. Ya, pokoknya sifatnya ibadah sosial untuk kepentingan umum, termasuk gotong royong, menyapu kelas, itu diniatkan ibadah. Nah, kita sudah selesai pada akhir pertemuan ini. Nah, kita
akan mempelajari setelah bab ini, yaitu tentang pemulasaran jenazah. Itu jadi setelah belajar ini kalian akan mempelajari tentang pengurusan jenazah. Itu nanti kita akan pelajari berikutnya. Nah, untuk ini ya, ketua kelas ya silahkan untuk berdoa teman-temannya, ya diajak berdoa sama-sama ya, silahkan ketua kelas untuk pimpin berdoa. Siap. Mari kawan-kawan, pulang kita berdoa. Doa mulai. Alhamdulillahirobbilalamin, pertemuan kali ini mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Pak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam